dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Jombang 03, yang saya hormati Ibu Bapak Dewan Guru beserta staf SDN Jombang 03. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan berkatnya kita dapat hadir dalam kegiatan hari ini, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh saya, Baina, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Jombang 03 Kota Tangerang Selatan. Salawat serta salam tidak lupa pula kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, hari ini kita buka kegiatan diseminasi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Ya, baik Bapak Ibu, langsung saja menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ada yang tahu apa itu budaya positif? Belum ya? Oke. Hari ini kita akan membahas konsep inti apa saja dari budaya positif ya Bapak Ibu. Kebetulan ini berkaitan dengan modul 1.4 saya. Nah, inilah konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan terakhir ada segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin Ibu Bapak pernah dengar student center, teacher center, pembelajaran yang berpusat pada guru dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kira-kira Bapak Ibu sudah melakukan yang mana? Pembelajaran berpusat pada siswa atau hanya pada guru saja yang teacher center, atau masih tipe lama nih, ceramah aja? Nah, inilah pembelajaran dengan paradigma baru, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kita tahu, kayaknya sama-sama tahu semua ya Ibu Bapak ya. Nah, ada lagunya, boleh dinyanyi sama-sama ya. Gimana lagunya? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, inilah yang diharapkan ya, nanti terbentuk profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan bermain tentang perubahan paradigma. Nah, jadi saya minta ada sedikit kegiatan ini. Nah, ada 2 orang saya mohon untuk kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. Nah, saya minta siapa yang mau jadi volunteersnya boleh. Sebagai A, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Nah, ini yang A, ya. Kira-kira siapa yang mau jadi A?
Boleh nanti maju ke depan yang mau jadi A? Bu Iis ya. Oke, baik. Terus yang B, nah akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, boleh dibujuk, boleh mengancam, boleh menghardik, boleh merayu, menyuap juga boleh. Apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Oke? Boleh Bu Iis ditulis di kertas terus genggam. Kira-kira itu benda apa yang sangat berharga? Pokoknya sangat berharga bagi Bu Iis. Ya, Askari siapkan ya. Jadi boleh nanti Pak Askari membujuk dulu boleh. Kalau enggak juga dirayu, enggak bisa juga disuap, apapun pokoknya caranya. Oke? Kita mau lihat nih kegiatan ini nanti akan berkaitan dengan apa. Oke? Ya. Kemana tuh? Lagu ingin yang ada di genggaman boleh nggak buat aku? Boleh nggak buat aku? Ngomong banget sih, dasar teman nggak tahu diri. Oh temanku. Boleh ya? Iya. Berjuta bintang di langit. Berjuta-juta teman yang cantik hanya Bu Iis. Ya, buat aku ya. Hah? Masya Allah, temanku. Boleh? Boleh ya? Oke, berarti ini mau dibuka apa enggak? Udah sampai keluarin uang nih? Oh, enggak. Oke. Luar biasa. Oke, terima kasih. Iya, dengan peristiwa tadi, satu ada yang merayu, satu ada yang berusaha untuk tetap mempertahankan. Nah, itu kira-kira ya apa yang ada di benak ibu bapak gitu? Apa yang bisa diambil dari sini? Kenapa gitu? Bu Iis ini udah dirayu loh, sampai segitunya, sampai disuap, tetap tidak mau memberikan, tetap tidak mau membuka kepala tangannya. Nah, ada yang tahu kenapa? Padahal udah dirayu semuanya. Iya, coba boleh. Kalau menurut saya pesannya adalah dari acting tadi berdua, bahwa sesuatu hal yang berharga tuh mesti dipertahankan. Jadi jangan murahan. Gitu sih, yang saya penting itu aja, harus dipertahankan. Kalau itu hal baik dan itu penting buat kita, ya kita harus pertahankan. Begitu sih. Iya, Bu Rifa. Nah, sebenarnya bisa kita ambil satu ya, tujuannya adalah apa tadi? Kan tetap dipertahankan, iya kan? Apapun sudah dicoba dibujuk sampai dihardik tadi. Nah, itu adalah intinya bahwa kontrol diri kita adalah kita yang tahu, kita yang menentukan. Nah, perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol yang sudah tadi kita praktekkan. Nah, selama ini ya kita berada di stimulus respon yang harusnya mengalami perubahan ke teori kontrol. Nah, stimulus responnya realitas kebutuhan kita sama. Nah, kita menganggap bahwa realitas kebutuhan kita sama. Tapi
berdasarkan teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Nah, jadi disinilah posisi kontrol. Semua orang melihat hal yang sama. Nah, tetapi berdasarkan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, berikutnya berdasarkan stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan berikutnya lihat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selama ini kita berada di sini, ya kan? Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebenarnya apa? Seharusnya berdasarkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Apa dasarnya dia buat seperti itu? Dan lihat di sini, orang lain bisa mengontrol saya. Di stimulus respon, anggapan kita orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi lihat, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang tadi sudah dipraktekkan, iya kan? Mau di apapun, kuisnya mau buka, iya kan? Karena dia yang pegang posisi kontrol. Nah, terus ada juga selama ini pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Setelah kita gagal membujuk, kita akhirnya memaksa. Harus, ya kan? Seharusnya ada apa? Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi harusnya ada kolaborasi sesama murid, ya, sehingga mencapai ini kesepakatan. Konsensus ini kesepakatan bersama, ya. Langsung, saya bisa mengontrol orang lain. Selama ini kita menganggap kita bisa mengontrol orang lain, ya. Tetapi berdasarkan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Oke? Terus ada lagi stimulus respon ini model berpikir menang kalah. Jadi kita menganggap selama ini bahwa kita yang menang, siswa yang kalah, karena selalu harus nurut apa kata kita. Nah, seharusnya kita berubah ke arah model berpikir menang-menang. Win-win solution. Artinya apa? Ketika mereka berbuat kesalahan, kita harus ajarkan bagaimana caranya bertanggung jawab dengan kesalahannya itu. Ya. Nah, terus Bapak Ibu, selanjutnya terkait dengan ini, kita beralih ke disiplin positif. Nah, disiplin selama ini yang kita tahu tuh apa sih? Ibu Bapak tahu disiplin itu apa biasanya? Berkaitan dengan peraturan. Nah, taunya peraturan ya. Disiplin itu berarti tentang peraturan. Harus patuh peraturan. Nah, disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Sebenarnya bukan peraturan, tapi artinya adalah belajar. Jadi, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Inilah yang kita harapkan. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan. Nah, selama ini kita suka kasih reward ya. Nah, ancaman atau hukuman. Nah, ternyata reward pun kurang bagus. Nah, dampaknya. Oke, berikutnya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Ini tujuan kita, ya. Sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, apa saja sih nilai-nilai kebajikan universal ini? Kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini ada contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Kalau kita di sini posisinya profil pelajar Pancasila, ya.
yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ada juga dari organisasi Ibu Primary Years Program. Ini ada nilai kebajikannya berupa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini pun bisa kita pakai, ya. Ini adalah nilai kebajikan universal. Nah, keterampilan hidup atau life skill seperti dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Selanjutnya, ibu bapak suka melihat anak itu berperilaku yang tidak baik menurut kita. Nah, kita bisa lihat dari sini kebutuhan dasar manusia. Jadi, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi ketika ada siswa-siswi kita yang kita anggap melanggar aturan, kita harus melihat di sini apakah kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Ada yang tahu? Kebutuhan dasar manusia, nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, ketika mungkin sering kita hadapi ya, siswa kita di kelas tiba-tiba apa? Ngantuk aja, lemes. Nah, ini jangan langsung dihukum, kamu nih kebiasaan ini tuh. Nah, harusnya kita lihat, kita kaji dulu kenapa. Dia udah makan belum? Nah, apakah dia sehat? Nah, salah satunya itu. Terus ada juga kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya, seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Mungkin ketika kita membuat satu kelompok kerja, ada temannya yang diam aja. Kamu kenapa sih gak kerja? Kita udah marah nih. Temannya juga bilang kenapa. Nah, mungkin dia merasa tidak diterima di bagian kelompoknya, karena bukan satu temannya dia menganggap, padahal semua temannya, ya kan? Ketika dia tidak merasa diterima, maka dia akan melakukan hal yang menurut kita di luar aturan yang kita punya. Gitu. Hal baru mampu mengendalikan arah dirinya. Dia juga ingin punya kebebasan. Dia ingin belajar yang seperti apa, gitu. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Nah, inilah anak-anak. Anak-anak suka apa? Bermain, humor. Saya rasa siswa-siswi kita akan menjadi siswa yang bertanggung jawab, ya, dan akan bisa mengikuti apa? Disiplin ya yang sudah kita buat. Nah, berdasarkan ini ada juga motivasi perilaku manusia. Ada 2 motivasi. Motivasi ekstrinsik yang adanya dari luar, dan motivasi intrinsik yang berasal dari dalam. Yang baik yang mana, Bapak Ibu? Yang intrinsik. Ya. Nah, kalau motivasi ekstrinsik itu biasanya anak melakukan hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya Bapak Ibu nih, gak mau nih saya terlambat nih, gak mau saya terlambat, khawatir apa gerbang ditutup. Nah, itu masih motivasi ekstrinsik, iya kan? Karena khawatir ini dapat hukuman, saya akan digembok nih, gak bisa masuk. Nah, kira-kira Bapak Ibu masih punya motivasinya ekstrinsik atau sudah di sini levelnya? Nah, ada juga di sini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya selalu datang nih lebih awal. Ya Allah, pintar sekali kamu nak. Kamu anak yang rajin, datang selalu lebih awal. Nah, yang baik adalah
motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang kita harapkan, motivasi intrinsik yang dimiliki oleh siswa-siswi kita. Nah, terus ada juga, nah sudah dengan mungkin ibu bapak tahu hukuman, konsekuensi, restitusi. Restitusi sudah pernah dengar belum ibu bapak? Belum. Sama, saya juga baru dengar pas saat saya ikut kegiatan ini, guru pendidikan, guru penggerak. Saya baru tahu ternyata ada restitusi. Nah, inilah hukuman. Hukuman apa sih kalau hukuman itu? Ibu bapak pasti tahu nih karena sering suka menghukum muridnya. Iya, suka, benar? Oke, kira-kira hukuman itu apa? Tidak terencana atau tiba-tiba. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat hanya satu arah. Bisa berupa hukuman fisik atau psikis. Contohnya, murid kita terlambat hadir padahal lagi upacara. Tiba-tiba, sudah kamu berdiri. Nah, berdiri langsung di lapangan atau hormat bendera. Nah, berarti kan tiba-tiba dan bersifat satu arah, ya kan? Langsung saja. Nah, bagaimana dengan konsekuensi? Sekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi murid tetap tidak nyaman. Kenapa? Karena sikap guru selalu memonitor murid. Nah, misalnya apa misalnya nih? Oh ya, kamu datang terlambat. Sudah tahu ya apa kesepakatan yang kita buat? Misalnya kalau terlambat, misalnya menyapu halaman. Nah, itu udah tahu konsekuensinya. Ya, dia udah tahu karena sudah kita sepakati bersama. Nah, dan apa itu restitusi? Nah, ini hal baru nih. Saya juga baru ketemu di sini di pendidikan guru penggerak. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, jadi dari antara ketiga ini yang lebih baik, yang paling baik kita lakukan adalah restitusi. Oke. Jadi Bapak atau Ibu guru silakan ya, kita buat boleh lingkaran di situ aja, boleh sesama temannya atau gini, yang penting ayo tangannya berdiri Bu. Nah, kita lihat jadi tangan telunjuk dari kanan di belakang kiri temannya. Begitupun sebaliknya.
Oke. Ada lagi? Ada lagi? Sebagai apa? Pembuat merasa bersalah? Oh, teman, pemantau atau manajer? Kalau kita mau masuk kelas, itu biasanya bocah yang awal-awal masuk. Nah itu kan kita membuat ya, apa yang dirasa salah? Nah, berarti kita lihat itu motivasinya masih ekstrinsik ya berarti, karena khawatir dihukum, ya kan? Belum dari dalam dirinya. Nah, sekarang kita lihat nih ada kasus. Nah, kita akan lihat dari kasus ini kita belajar. Ini posisi kontrol sebagai penghukum itu bagaimana? Sebagai pembuat merasa bersalah itu bagaimana? Nanti dengan kasus yang sama ya. Sebagai teman itu bagaimana? Sebagai pemantau itu bagaimana? Dan sebagai manajer itu bagaimana? Nah, kita lihat inilah Bapak Ibu kasusnya. Kita lihat kasusnya. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sering ini ya, nggak cuma satu upacara bendera ya. Pokoknya kalau nggak lengkap. Nah, bagaimana kalau posisi kontrol kita sebagai penghukum? Maka akan bilang hormat pada bendera selama 1 jam. Atau berdiri di depan, semua berdiri di depan. Nah, ini sebagai penghukum. Apakah dilakukan sama kita? Masih. Iya kan? Masih ada. Ya enggak, tapi kita ada yang Oke. Hormat pada bendera kita enggak, tetapi kita berdiri di depan. Ya kan? Selama dipisahin kan? Nah, ini sebagai penghukum. Termasuk ya? Oke, termasuk sebagai penghukum. Berarti termasuk ya Bu? Ya termasuk berarti. Iya. Ini posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Biasanya dengan perkataan gini, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu nak, kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Pernah nggak begini? Selalu mengecewakan ibu bapak, gitu kan? Udah berapa kali? Jadi ngomongnya juga kita agak malas, jadi membuat merasa bersalah dia. Akhirnya membuatnya merasa bersalah, iya kan? Kemarin udah dibilang nih. Nah, kemarin kan udah ibu bilang nih. Berarti ibu kalau kayak gitu berarti bisa juga sebagai apa? Penghukum karena secara langsung secara psikis verbal, ya. Lo lagi. Jadi udah dicap, image-nya kurang bagus sifat L. Berarti itu masuknya ke sini penghukum, ya. Karena penghukum secara apa? Fisik dan psikis. Jadi dengan kata-kata verbal pun bisa, ya. Karena kita mencap, aduh kamu tuh 4L, lo lagi, nah, ya kan? Dia terus, nah itu termasuk posisi kontrol di sini. Kalau membuat merasa bersalah ya ini, ya Allah nah berapa kali kamu ngecewain, kamu lagi, ya kan? Nah berikutnya apa nih posisi kontrol dengan kasus yang sama masih ya? Kalau sebagai teman, nah biasanya yang dikatakan ini, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Nah, ada perkataan ini saya teman, oh teman. Ya sudah, tidak apa-apa, ya kan? Atau lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Bu Is juga, oke teman. Tapi apakah posisi ini baik bagi Anda murid? Nah, oke, kita lanjutkan. Ada lagi posisi sebagai pemantau. Nah, salah sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Biasanya nih yang kita ucapin, kamu sudah melanggar peraturan
perkataan yang baik. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, jadi kita bawa dulu. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, sekarang jadi Bapak Ibu, ya, kita diharapkan menjadi manajer nih di sekolah. Iya, walaupun kita nggak punya perusahaan, ya. Jadi kita bisa menjadi manajer bagi siswa-siswi kita. Bisa? Bisa? Jadi jika ada kasus, ya, jika ada kasus, semua memang berproses Ibu Bapak, tidak langsung cepat, semua ada prosesnya, ya. Jadi bertahap. Jika ada kasus, sebaiknya kita selesaikan dengan cara manajer, ya. Jadi kita ngobrol bersama. Nanti akan ada contoh kasus yang sudah saya praktekkan dengan murid saya. Sebagai bagaimana sih cara menyelesaikan suatu masalah yang baik? Posisi kontrol kita sebagai manajer. Oke? Ibu Bapak dari sini ada yang mau ditanya? Manajer. Jadi kita hanya bergerak di dua posisi itu. Ya. Jadi Ibu Bapak saya harapkan mulai ke depannya kita bisa menerapkan budaya positif ini. Kita bisa ciptakan biar anak-anak merasa nyaman di sekolah, ya, merasa senang untuk datang ke sekolah, merasa diterima di sekolah, ya, merasa mempunyai lingkungan sekolah yang menyenangkan. Jadi sama-sama setiap ada kasus, ya, kita bisa menyelesaikannya sebagai seorang manajer. Jika ada kasusnya sudah luar biasa, kita pakai nilai-nilai kebajikan universal yang tadi. Kita tanya. Nah, makanya nanti akan ada setelah ini tentang keyakinan kelas yang harus kita punya. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang tahu? Atau baru dengar keyakinan kelas? Baru dengar, ya sama. Saya juga tahunya pas ikut pendidikan belum penggerak. Ya, jadi keyakinan kelas adalah hal yang kita yakini bersama-sama. Lalu kita sepakati bersama dengan siswa. Kalau peraturan hanya kita yang buat, betul nggak Ibu Bapak? Iya kan? Peraturan hanya kita yang buat, ya kan? Dengan konsekuensinya masing-masing, ya. Jadi peraturan selama ini yang kita kenal dari dulu, dari SD aku pun tahunya peraturan, ya kan? Kita pokoknya tahunya peraturan. Jika terlambat dihukum ini konsekuensinya, ya kan, peraturan. Jika seandainya kamu di kelas ya mengganggu berisik, langsung aja peraturannya apa, ya kan, sebaiknya tidak mengerjakan tugas, ya kan. Terus apa? Jadi harus membuat keyakinan kelas sama-sama Ibu Bapak, ya. Dengan kita membuat keyakinan kelas, itu nanti akan mulai tercipta budaya positif setidaknya sesama temannya dulu. Jadi mereka tahu apa sebaiknya yang dilakukan. Terus bagaimana sih cara membuat keyakinan kelas? Nah, pembentukan keyakinan kelas ini Bapak Ibu buat di sebelah kanan. Ini udah terjadi di kelas saya, ya. Jadi keyakinan kelas ini sudah saya buat sama anak didik saya kelas 2D. Alhamdulillah mereka sudah mulai bisa membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini bersifatnya abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Nah, ini pernyataan universal ini tadi ya yang kembali ke nilai-nilai kebajikan ya. Ada rasa dihormati, rasa disayangi, menghargai, mandiri, tanggung jawab. Nah, terus nanti dibuatnya dalam pernyataan positif. Jadi kalau positif itu berarti tidak ada kata-kata dilarang. Ya, misalnya dilarang mencontek. Nah, itu tidak ada, dirubah. Misalnya menjadi apa? Mandiri, ya kan? Karena dia harus mengerjakan tugasnya sendiri, bertanggung jawab. Jadi mandiri dalam segala hal. Nah, makanya ditulis sama murid itu mandiri, ya kan? Nah, terus lagi sedikit saja agar mudah diingat, jangan banyak-banyak keyakinan kelas itu. Jadi ketika anak itu melakukan suatu
kasus menurut kita ya satu kesalahan, kita bisa langsung mengembalikannya. Kamu tahu apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Dia yakinan. Dikala dia menekan temannya nangis. Kejadian di kelas saya tinggal bilang, kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Ya Miss, apa nak? Saling menyayangi. Nah, itu perbuatan saya tidak. Terus apa yang sebaiknya kamu lakukan? Nah, jadi jangan banyak-banyak buat keyakinan kelas seperti peraturan, ya kan? Peraturan kita banyak kan? Keyakinan kelas tidak perlu banyak. Seperti itu. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Makanya dibuat bersama dengan anak-anak, ya sesuai kebutuhannya. Terus semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan membuat keyakinan kelas. Oke. Nah, ini yang terakhir Ibu Bapak tentang segitiga restitusi. Pernah dengar segitiga restitusi? Belum. Oke. Oh. Oke, jadi segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Inilah tujuan kita. Oke. Nah, ada tahap segitiga restitusi. Ini tahapan yang harus kita lewati ketika melakukan restitusi. Tahapannya Bapak Ibu, menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, dan lalu menanyakan keyakinan. Ya. Nah, seperti apa sih ini kata-katanya biasanya? Nah, ini dia. Menstabilkan identitas itu adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Inilah prinsipnya. Jadi, menstabilkan identitas itu prinsipnya berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, ini harus kita camkan. Terus kata-katanya gimana? Ini, berbuat salah itu wajar, nak. Nah, karena tidak ada manusia yang sempurna, ya kan? Terus ibu atau bapak juga pernah melakukan itu waktu sekolah? Pernah ibu terlambat, iya kan? Nah, terus ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, terus kamu berhak merasa begitu. Nah, ini dalam menstabilkan identitas tahapnya. Ini biasanya perkataan yang biasa diucapkan. Oke? Jadi jangan langsung menjudge. Kamu salah, kamu itu tidak. Langsung berbuat salah itu hal yang wajar. Nah, seperti itu dulu. Iya kan? Nah, seperti itu. Kita lanjut. Untuk tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ya. Nah, kata-katanya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Tadi ya, terkait dengan 5 kebutuhan dasar. Ya, kita mau tahu nih, apa? Ya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita tanya alasannya apa. Terus ada kata-kata lagi, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, gitu, ya kan? Terus kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya menurut dia nih, diambil pensilnya, dia marah, dia jorokin, dan menurut dia itu punya dia, iya kan? Nah, terus berikutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, jadi kalau menurut dia penting pasti akan dia pertahankan, iya kan? Walaupun itu sebenarnya dengan caranya yang salah. Nah, tugas kita di tahap berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Makanya tadi saya minta nanti kita buat sama-sama keyakinan kelas, ya, dengan sticky note aja buat sama-sama. Nah, menanyakan keyakinan ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, ya. Jadi teori kontrol tadi ya Bapak Ibu, jadi sudah tidak teori
mulus respon lagi ya. Kita sudah harus beralih ke teori kontrol. Oke? Terus seperti apa ini pertanyaannya? Apa keyakinan kelas kita? Ya kan? Bisa langsung. Jadi apa keyakinan kelas kita, Nak? Nah, kita tanya nih terakhirnya. Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Nilai-nilai apa? Terus seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Atau juga dengan perkataan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, di sini saya akan kasih langsung saja, saya kasih lihat contoh penerapan segitiga restitusi saya dengan murid saya. Selamat ke sekolah itu mengikuti keyakinan kelas yang sudah disepakati tidak? Tidak. Masih ingat keyakinan kelas kita apa? Masih apa? Tidak boleh terlambat sekolah. Tidak boleh makan truk. Nah, berarti kalau perbuatan Ali tadi datang ke sekolah terlambat berarti termasuk apa? Tidak. Oke, tidak mengikuti keyakinan kelas kita ya. Nah, sekarang Miss Ai tanya, bisa nggak Ali perbaiki? Bisa. Bisa. Tahu nggak solusinya gimana? Nggak tahu. Bisa dikasih tahu sedikit coba. Kalau biar Ali tidak bangun kesiangan berarti pinter. Tidurnya jangan malam. Terus minta bangunin sama mama pagi-pagi ya. Oke, bisa nggak Ali lakukan? Bisa. Kira-kira mulai kapan Ali bisa melakukannya? Hari ini ya. Jadi mulai malam ini tidur jangan malam ya. Biar besok tidak terlambat. Jadi mulai besok ya nanti Ali bisa melakukannya mulai besok ya untuk tidak datang telat. Oke, bisa. Terima kasih. Oke, Miss. Jadi itu adalah Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfat Ali Darmawan dari kelas 2D. Saya senang setelah melakukan restitusi dengan Miss Ai karena Miss Ai tidak marah lagi dan memberi saya solusi agar tidak terlambat ke sekolah lagi. Terima kasih Miss Ai. itu contoh ya segitiga restitusi yang sudah saya terapkan. Saya berharap ibu bapak semua bisa melakukannya ketika ada kasus di kelasnya masing-masing. Kira-kira bisa? Bisa. Insya Allah. Ya, sama-sama. Ya. Hari besoknya hasilnya. Hari besoknya dia tidak terlambat lagi. Oke, jadi ingat ya Bapak Ibu, jadi kita bisa menjadi manajer. Dan sebagai penutup ini, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini berdasarkan standar nasional pendidikan. Jadi diharapkan ibu bapak ya, kita semua mulai saat ini yuk berubah dari paradigma stimulus respon beralih ke teori kontrol, dari pembelajaran yang teacher center beralih ke student center. Dan ingat, Ki Hajar Dewantara pun bilang menyampaikan bahwa pembelajaran itu harus berpihak kepada murid. Oke, ibu bapak, ini ada refleksi dari saya. Boleh ada yang mau jawab? Nomor satu, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan hari ini? Kira-kira berubah nggak paradigmanya ibu bapak? Banyak. Oke. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan
Penasaran main duluan rapi. Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama ini? Nah, saya akan menjadi sudah Among yang oke. Among yang seperti apakah setelah mengikuti sesi ini? Ya, mau sesuai standar. Oke. Baik, Ibu Bapak, ini ada penutup. Nah, pantun penutup saya. Jangan lupa ya. Mentari senja mulai tenggelam.
menyenangkan. Nah, terus apa lagi? Misalnya setiap anggota kelas perlu mengerjakan tugasnya sendiri. Berarti itu bentuk dari apa kalau mengerjakan tugas sendiri? Nilai keyakinannya apa? Disiplin, ya. Terus nanti ditulis, misalnya saling menghargai keyakinan kelasnya. Terus misalnya saling
Haji. Silakan. Lanjut berikutnya. Dari stop dulu. Ya. Nah, setelah kalian sudah menandatangani keyakinan kelas kita, Miss Ai berharap kalian bisa menjalaninya. Oke? Ini adalah keyakinan kelas 2D yang sudah kita sepakati bersama. Apa saja tadi? Yang pertama, mandiri. Yang kedua, berkata sopan, menjaga kebersihan, disiplin, terusnya saling menyayangi, menghormati. Oke, terima kasih semuanya. Sudah hebat dan sudah bisa membuat keyakinan kelas. Boleh tepuk tangan buat kita. Nah, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Karlina dari SDN Jombang 03, teman sejawat dari guru CGP Angkatan 9, Bu Bayina. Penerapan budaya positif yang Bu Bayina lakukan sudah sangat bagus dan memotivasi guru-guru yang lainnya, sehingga nantinya mudah-mudahan bisa diikuti oleh guru-guru kelas lainnya untuk dapat penerapan budaya positif seperti yang Bu Bayinah lakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.